Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus, dan dalam kesempatan ini kita akan bicara tentang arti dari kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus menimbulkan pertanyaan bagi kebanyakan orang awam. Ada yang berkata bahwa jika Yesus adalah Allah, mengapa dia mati? Ada juga yang bertanya, jika Yesus Allah, mengapa harus disalib? Jika Yesus adalah Allah, mengapa menjadi manusia? Nah itu, saudara ya. Nah, pertanyaan di atas hanya dapat kita jawab ketika kita menyadari arti dari kematian Yesus. Lewat kematian Yesus memberitahukan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, pendamaian. Mengapa harus ada pendamaian? Pada mulanya hubungan Allah dan manusia begitu intim. Namun sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia berusaha menerima konsekuensi, yaitu keterpisahan dengan Allah. Itu adalah akibat dari dosa. Kalau saudara membaca itu di dalam Roma pasal 3, kita akan lihat di sana ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah merusak hubungan manusia dengan Allah. Allah dan kekudusannya tidak dapat disatukan dengan manusia yang berdosa. Bahkan pada masa perjanjian lama menunjukkan betapa ada jarak antara Allah dengan manusia atau umatnya. Di dalam bait suci yang didirikan oleh umat Allah, ada yang disebut dengan ruang kudus dan ruang maha kudus. Dalam ruang itu dibuat tabir bait Allah sebagai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Maka pada masa itu hanya imam yang dapat masuk menghampiri ruang maha kudus. Kita baca itu di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Dan itu pun hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Ketika memberikan korban persembahan. Nah, hal ini memberikan gambaran karena dosa manusia tidak dapat menghampiri Allah. Ada pemisah antara manusia dan umatnya. Kita baca itu di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia sembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa merusak hubungan Allah dan manusia. Kabar baik, melalui kematian Tuhan Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Markus pasal 15 ayat 38. Tabir bait Allah terbelah dua menjadi gambaran bahwa awalnya ada pemisah antara Allah dan umatnya. Lewat kematian Yesus hal itu dihapus. Setiap orang memiliki jalan kepada Allah. Roma pasal 5 ayat 10. Yang kedua, penebusan. Nah, saudara-saudara, penebusan berbicara tentang membeli kembali. Ingat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diperhamba oleh dosa. Penebusan dalam Kristus artinya bahwa Dia telah membeli kita kembali dari perbudakan dosa. Mengapa Yesus yang harus jadi korban penebusan? Karena manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri. Bahkan dikatakan bahwa upah dari dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Jika kita tidak mati
untuk menanggung dosa kita, artinya harus ada pribadi yang menggantikan kita, dan pribadi itu harus sempurna, tak bercacat. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dan Yesuslah korban yang sempurna. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dampak dari perdamaian dan penebusan Yesus lakukan, jadi dampak dari pendamaian dan penebusan yang Yesus lakukan, kita memperoleh jaminan tentang kehidupan kekal. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya tidak ada jalan dan cara lain mendapatkan kehidupan kekal selain di dalam Allah dan anaknya Yesus Kristus. Kita baca itu di dalam Yohanes pasal 36. Kehidupan kekal bukan bicara bahwa kita tidak akan mengalami kematian. Kita tetap mengalami kematian, namun janji bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Yohanes 14 ayat 1-3. Yang kedua, kita memperoleh kemerdekaan. Kematian Yesus memerdekakan kita. Bukan berarti kita dibebaskan untuk melakukan apa saja yang berbalik kepada dosa. Tetapi kita dimerdekakan untuk hidup bagi Allah, melayani Allah. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Untuk itulah mengapa Yesus harus mati di kayu salib, karena Ia menjadi korban perdamaian dan penebusan bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita sangat bersyukur sekali karena Dia mati, Dia saudara-saudara, kita menjadi atau memperoleh jaminan tentang kehidupan kekal. Dan saudara-saudara, kita telah dimerdekakan, dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu sebabnya pertahankan jaminan yang Tuhan beri kepada kita, serta kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup kita, sehingga di dalam kita melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, saudara-saudara, berbau harum di hadapan Allah. Itulah arti daripada ketika Yesus mati di kayu salib. Intinya, Dia menebus kita dari dosa dan segala kekurangan kita. Yang tadinya kita tidak sempurna, maka kita akan menjadi sempurna karena ada Kristus Yesus yang telah berkorban, mati di kayu salib, rela disalibkan untuk keselamatan kita. Tujuannya Tuhan supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus kuatkan kita semua. Amin.